ada seorang pun warga negara Indonesia yang sedang melaksanakan peraturan perundang-undangan itu boleh ditangkap. Justru sebaliknya yang tidak melakukan itu yang ditangkap. Haikal melaksanakan nggak? Enggak, tangkap itu orang. Tangkap. Karena itu sudah menghasut, memprovokasi. Apa tadi provokasi? Perilaku yang membuat menimbulkan kemarahan. Kemarahan itu, Haikal itu. Ya, salam, selamat malam, Pastor. Selamat malam semuanya. Ya, gini, kayak sepertinya masalah seperti ini kayaknya di Sumatera Utara juga terjadi ya. Contohnya kayak di kampungnya leluhur saya, ya. Itu dulu di Tarutung itu kita, maaf kata ya, sebelum RT seberang datang menyerang ya, sebelum negeri api menyerang, itu kita mau gantung daging babi itu bebas aja gitu. Mau B1, B2 itu bebas. Tiba-tiba RT seberang menyerang ya. Itu sudah dilarang gitu. Jadi dilarang. Bahkan sekarang pun kejadian tapi bukan di Tarutungnya lagi. Kayak di daerah pinggiran ya gitu. Itu kita sudah dilarang untuk membangun gereja gitu. Nah, jadi saya saya pun bingung gitu. Itu kan mayoritas dulu Kristen ya, sebelum RT seberang itu menyerang ya. Nah, sekarang kok malah mereka gitu loh. Jadi kita ini apa gitu jadinya. Saya bingung di situ ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, nah ini yang paling saya bingung sih filosofinya orang RT seberang ini ya. RT seberang ini sebenarnya filosofinya apa sih? Apa sih keuntungannya memusuhi orang Yahudi, orang Israel itu? Kan saya coba-coba mancing ya. Kan gini, saya tanya nih sama orang RT seberang. Nah, dibilang gini sama mereka kan, apa ya? Oh ya, gini, kalian kan kenapa sih kalian memusuhi orang ini gitu, orang Yahudi itu, orang Israel itu? Ya karena mereka licik. Loh kok bisa tahu? Kan kamu kan kamu pernah nenanggaan apa punya tetangga orang Yahudi? Saya tanya gitu kan. Oh, itu sudah ada di kitab kami katanya gitu kan. Emang apa yang di kitabmu? Saya tanya lagi kan. Saya kan pengen tahu isi pikirnya itu apa gitu ya, isi psikologinya. Nah, eh saya bilang, dia bilang, eh iya di situ tertulis kalau tidak ada, kalau nggak salah ya, tidak ada akhir zaman hingga orang kaum muslimin memerangi Yahudi dan Nasrani. Nah gitu. Loh kalau misalkan Nasrani sama Yahudi lenyap di muka bumi, misalkan satu dunia ini isinya Muslim semua gitu. Apakah kamu sudah siap menghadapi yang namanya kiamat? Saya bilang gitu kan, langsung diam dia gitu. Iya, jadi apa ya? Nggak ngerti gitu tujuan orang Muslim ini akhirnya apa gitu. Ditanya udah siap menghadapi kiamat, nggak berani menjawab. Sudah siap untuk menghadapi kematian, nggak berani menjawab juga gitu. Saya jadi bingung gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya kasih tahu ya Pak ya. Terima kasih, Shalom Pak, Pak Pastor. Oke, dan siapa mau kasih penutup? Silakan. Yang seru kasih penutupnya. Pak Santi Amar mau kasih penutup? Ya, satu tambahan lagi acara kita. Ya, bagaimana bendera? Tambahan tadi. Baik, terima kasih Pastor. Jadi satu tambahan tadi yang saya sampaikan sekaligus penutup. Pertama adalah, bukan pertama, itu surat edaran yang sengaja diunggah atau di apa itu ke media sosial oleh
kata oleh siapakah pejabat atau siapa, yaitu surat SK Kemenlu atau apa itu. Bagi saya kekuatan hukum dari SK ini bisa dipertanyakan dan tidak perlu dituruti. Ya, Galarua siap menanggung risiko kalau melanggar SK itu. Kenapa baru sekarang dikeluarkan itu? Yang pertama, yang kedua, saya tidak menuduh, tapi saya layak dong bercuriga, bukan menuduh. Di Indonesia ini ada itu peraturan perundang-undangan yang koruptif. Koruptifnya itu begini, kalau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah sampai ke bawahnya menteri. Ya, kalau namanya SK Menteri itu berlaku di internal menteri, kementerian dia. Jadi kalau SK Kementerian Luar Negeri itu mengatur soal kehidupan di luar kementerian, tunggu dulu dong. Anda itu siapa itu? Ya, saya nggak tahu siapa yang mengeluarkan itu SK apa itu pelarangan itu. Nah, itu hierarkinya. Artinya apa? Ini tidak apa peraturan atau apapun yang di bawahnya ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh, semua harus sesuai dengan ini. Nah, di Indonesia ini mungkin karena masyarakatnya, mungkin karena terlalu pintarnya orang ngibul, kadang-kadang dari Undang-Undang Dasar 45 ini di undang-undang diplesetkan sedikit. Orang nggak tahu itu. Satu kata dirubah atau apa, atau satu klausul. Dari undang-undangnya ini nanti turun lagi ke peraturan pemerintah, misalnya. Diplesetkan lagi. Dari peraturan pemerintah ke keputusan menteri, peraturan menteri, dia dihilangkan lagi kata-kata itu. Nah, apa yang saya maksudkan di sini teman-teman semua, mari kita meneliti setiap peraturan itu apakah konsisten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Itu akan nanti kelihatan dari konsiderans. Ya, seperti yang saya katakan, fatwa MUI itu kalau kita baca konsideransnya itu, mempertimbangkan itu tidak cocok dengan isinya. Sebenarnya itu bisa digugat, tapi kalau fatwa MUI kita gugat kemana? Di peraturan perundang-undangan itu masuk kemana itu? Tidak ada, tetapi kok dia bisa mengatur kehidupan masyarakat golongan tertentu, tapi kan itu tuh agama, bukan untuk kehidupan sosial ekonomi politik. Nah, ini yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Bu Menlu, dengan hormat, saya tidak menghargai Anda sebagai Menlu. Ya, tidak menghargai dan tidak menganggap Anda sebagai Menlu yang bijaksana. Anda bukan Menlu nasionalis. Ya, Anda adalah Menlu religius. Ya, itu. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita nanti judicial review ini. Kita judicial review, jangan persulit masyarakat. Tadi Pastor Paul menampilkan apa sih tujuan daripada peraturan perundang-undangan itu? Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk memudahkan masyarakat, untuk memudahkan kehidupan masyarakat, untuk menghindarkan masyarakat dari pertentangan. Itu tujuan daripada peraturan perundang-undangan, bukannya untuk mendiskriminasi, bukannya untuk mendikte. Lah ini kan Menlu ini sudah mendiskriminasi nih. Atas dasar apa Anda itu? Bukankah hak segala bangsa untuk bebas dari penjajahan? Terus Anda sekarang menjajah orang Indonesia sendiri dengan mengeluarkan peraturan atau apa namanya. Inilah penutup dari saya, teman-teman. Jangan berhenti, ya, dan jangan takut to do something. Yang penting based on peraturan perundang-undangan. Jangan di luar itu. Tidak ada seorang pun warga negara Indonesia bisa ditangkap atau ditahan karena melakukan peraturan perundang-undangan. Justru orang yang tidak melakukan itu yang harus ditangkap. Jangan dibalik-balik. Sekali lagi, tidak ada seorang pun warga negara Indonesia yang sedang melaksanakan peraturan perundang-undangan itu boleh ditangkap. Justru sebaliknya yang tidak melakukan itu yang ditangkap. Haikal melaksanakan nggak? Enggak, tangkap itu orang. Tangkap. Karena itu sudah menghasut, memprovokasi. Apa tadi provokasi? Perilaku yang menimbulkan kemarahan. Kemarahan itu, Haikal itu. Terima kasih Pastor, itu aja penutup dari saya. Tuhan memberkati semua dan tetap berani, bukan berani konyol. Kita pikul salib, bukan cari salib. Tuhan memberkati kita semua. Ya, tutup dalam doa Pak Ben Alexander, silakan.